Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zulharman, dokter Puskesmas Muara Siau dari Kabupaten Merangin. Di sini saya akan menerangkan tentang pemeriksaan faktor resiko dari penyakit tidak menular. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan belajar tentang cara pemeriksaan faktor risiko di penyakit tidak menular. Kenapa kita lakukan pemeriksaan ini? Dikarenakan sekarang ancaman kematian bukan lagi disebabkan oleh penyakit yang menular. Jadi sekarang ini cenderung kebanyakan adalah penyakit tidak menular, seperti hipertensi, jantung koroner, atau penyumbatan jantung. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan faktor risiko yang menyebabkan dengan penyakit tidak menular, seperti kolesterol, pengecekan kolesterol ya. Di sini kita ada mempunyai alat pengecekan kolesterol. Nah, ini namanya alat pengecekan sederhana kolesterol, gula darah, dan asam urat. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemeriksaan terlebih dahulu. Ada tiga pemeriksaan yang akan kita lakukan. Nah, kenapa harus dilakukan tadi? Sudah saya katakan bahwa penyakit yang terbanyak sekarang ini adalah penyakit yang tidak menular. Maka Kementerian Kesehatan melalui Bapak dan Ibu Kader yang ada di desa ini harus melakukan pemantauan atau deteksi dini dari penyakit tidak menular itu sendiri. Di mana penyakit tidak menular itu yang dapat sekarang banyak menyebabkan kematian. Ini cara pemeriksaan deteksi dini hipertensi. Itu nanti ada tensi digital kita otomatis, jadi tinggal dipasang, ditekan, nanti akan keluar hasilnya. Hasilnya itu adalah jika tekanan darah di atas 140/90 itu ada. Di sini ada mempunyai alat pemeriksaan gula darah suatu. Darahnya dan di sini ada alkohol 70%. Jadi yang pertama kita masukkan dulu alat sticknya masuk ke dalam alat glukometernya. Setelah itu baru kita ambil jarumnya, kita masukkan. Nah, kita setel di angka 3 atau 4. Setelah itu ini kita setel di angka 3 tadi. Oke. Terus kita usap dengan alkohol 70%. Setelah itu kita keringkan. Nah, kita taruh dan tekan. Setelah itu kita cek glukosanya. Normal ya, 129. Setelah itu kita catat di buku pencatatan glukosanya 129. Setelahnya kita langsung cek ke. Setelah itu kita ganti sticknya dengan stick asam urat. Kita cek seperti yang tadi, gula darah yang sebelumnya untuk glukosa. Kita tunggu dia membaca. Didapatkan hasil 8,2. Setelah dapat hasil 8,2 kita catat. Baiklah, tadi sudah kita dapatkan hasil pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat, di mana hasilnya kolesterol itu termasuk hiperlipidemia atau kolesterolnya tinggi di atas 200. Ini penilaian risiko jatuh pada pasien usia lanjut. Ini ada poin-poinnya. Nanti kita pesan penutupnya, deteksi dini merupakan kunci untuk penemuan atau intervensi dini penyakit tidak menular. Perlu dilakukan secara rutin dan berkala. Identifikasi kelompok sasaran, kelompok potensial untuk memudahkan pelaksanaan deteksi dini. Pelatihan 1,5 juta kadar posyandu ini akan yang kita sedang kerjakan sekarang. Inovasi ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Risa Nomera. Tujuan saya berdiri di hadapan ibu-ibu yaitu akan melakukan pemeriksaan lingkar perut. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan lingkar perut. Nah, jadi kita mau alatnya ini. Berdiri dulu, Bu. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan lingkar perut. Oke. Lingkar perutnya 95.
Jadi kalau untuk pria 90 cm itu batas aman ya. Kalau untuk wanita 80 cm. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosida. Saya staf promkes dari Puskesmas Muara Siau, Kabupaten Merangin, Jambi. Malam ini kita akan belajar tentang pencatatan dan pelaporan Posbindu melalui aplikasi ASIK. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menggunakan aplikasi ASIK dalam pencatatan dan pelaporan Posbindu PTM di Posyandu. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada malam ini adalah yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pencatatan aplikasi melalui HP Android. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan ASIK. Aplikasi ASIK ini sendiri adalah singkatan dari aplikasi Sehat Indonesiaku. Aplikasi ASIK ini digunakan untuk merekam hasil pemeriksaan pasien. ASIK merupakan pencatatan individu deteksi dini penyakit tidak menular secara digital yang saat ini berjalan untuk usia produktif, yaitu di atas usia 15 hingga usia lanjut. Melalui aplikasi Sehat Indonesiaku, ASIK, hasil deteksi dini secara perorangan akan dicatat oleh tenaga kesehatan, baik itu bidan, perawat, dokter maupun tenaga kesehatan lainnya seperti promosi kesehatan, dan juga akan dicatat oleh kader-kader yang ada di Posyandu maupun Posbindu. Untuk langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi ASIK ini, yang pertama, Bapak Ibu harus menggunakan HP Android. Kemudian, Bapak Ibu harus mendownload aplikasi ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku menggunakan Play Store pada ponsel Android Bapak. Kemudian, Ibu, sekarang saya akan menampilkan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi ASIK. Penggunaan aplikasi ASIK, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.